La yaqbalullahu taubata sahibil bid'ah hatta yada'ha. Allah tidak menerima taubat seorang pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan dulu bid'ah itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pertemuan terakhir kita telah menyampaikan muqaddimah kitab yang merupakan pertanyaan dari Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullah kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di surat itu Abul Qasim mempertanyakan beberapa poin dan berharap agar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberikan jawabannya dalam bentuk singkat dan padat. Nah, jawaban dari Syekhul Islam inilah yang akhirnya menjadi wasiat sughra ini. Ya, kita juga pertemuan kemarin telah membahas apa makna wasiat. Ya, di mana wasiat, adalah yang disampaikan seseorang seringkali adalah merupakan kesimpulan dari apa yang dia pelajari selama hidupnya. Disampaikanlah intisarinya itu, gitu. Ya. Dan berbagai macam penggunaan kata wasiat. Ya. Kemudian juga kita telah menjelaskan pertemuan kemarin tentang wasiat untuk bertakwa. Kita telah menjelaskan makna takwa. Ya. Kita juga telah menjelaskan di mana para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mewasiatkan untuk bertakwa, ya. Dan banyak itu direkam di dalam Al-Qur'an. Dan kemudian juga betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan bertakwa kepada Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhu di dalam hadis yang sahih di mana Nabi berkata, "Ya Muadz, inni uhibbuk." Wahai Muadz, sesungguhnya aku mencintaimu. Ya kan? Kemudian Nabi berkata, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluq hasan. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik yang akan menghapuskannya. Dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang hasan, dengan perlakuan yang baik. Ya, dari hadis itu banyak nilai yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah disyariatkannya kita kepada orang yang kita cintai agar kita mengungkapkannya. Ya. Kemudian juga di mana agar kepada orang yang kita cintai dan peduli kepadanya, sampaikan wasiat kepadanya. Hal-hal yang menyelamatkannya dari apa yang kau ketahui dari ilmu yang telah kau pelajari. Ini sebagai bentuk cintamu kepada mereka yang kau cintai. Ya. Kemudian juga kita telah membahas tentang sekilas biografi dan fadail keutamaannya Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, ya kan, di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan di antara umat Islam. Itu telah kita bahas kemarin, ya. Oke. Kita juga telah membahas makna ummah, ya. Seseorang yang memiliki gelar ummah. Satu orang, satu individu, cuman dia bergelar ummah, satu umat. Gitu kan, seperti Ibrahim alaihissalam kana ummah, tuh Muadz ibnu Jabal kana ummah, tuh ungkapan demikian untuk apa kita telah jelaskan juga kemarin, ya, dimana maknanya adalah kualitas yang ada pada satu umat terkumpul pada satu individu, atau dikatakan satu umat adalah nilai-nilai kebaikan yang ada pada sebuah umat seolah-olah terkumpul pada satu individu yang seringkali Allah jadikan individu-individu demikian sebagai pos-pos hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan kepada para manusia yang berada di sekitarnya, ya. Kemudian sampai kepada perkataan Al-Imam rahimahullah. Untuk yang nggak punya kitabnya boleh beli kitabnya di depan, belilah, jangan pakai PDF. Beli kitabnya, pegang, lihat bahasa Arabnya, ada bahasa Arab yang itu. Dan bahasa Indonesia, biar berkah ilmunya. Ya, biar berkah ilmunya, beli kitabnya, jadi pegang. Dari dulu, dari zaman ke zaman, sunnah ilmu itu dengan lembaran dan dengan tinta. Ya,
Untuk yang belum pegang kitab ya peganglah, biar berkah. Untuk yang punya kelebihan harta Allah beli banyak bagi. Demikian, itu diantara pahala yang mengalir dari sisi sodakoh dan dari ilmu yang bermanfaat juga sangat mengalir dari banyak sisi. Ya, tayyib. Sampai perkataan Al-Imam rahimahullah, "Thumma innahu wasa hadhihi al-wasiyah fa'ulima annaha jami'ah." Nah, Nabi SAW kemudian mewasiatkan kepada Mu'adz wasiat ini. Ya, yakni wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dapat diketahui betapa wasiat tersebut jami'ah. Jami'ah, ungkapan jami'ah ini diungkapkan untuk sesuatu yang mengumpulkan seluruh nilai. Mengumpulkan seluruh nilai yang baik di dalam hal ini, ya. Yani kalimat bertakwa adalah wasiat yang jamiah. Yani kalimat takwa ini menghimpun semua bentuk hal-hal yang sifatnya amal saleh, melakukan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang. Semua hal yang bentuknya demikian, maka beri gelar dia, hal tersebut adalah bentuk ketakwaan. Nah, maka dengan mewasiatkan ketakwaan, kita mewasiatkan seluruh bentuk amal saleh. Itu jami'ah maksudnya, ya. Wa hiya kadzalik liman aqalaha, dan demikianlah memang takwa bagi mereka yang memahaminya, ya. Ma'annaha tafsir al-wasiyah al-Qur'aniyah. Dan takwa, padahal takwa itu sendiri adalah tafsiran dari wasiat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kemarin kita sampaikan ayat-ayat yang banyak di mana tiap nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mewasiatkan untuk bertakwa kepada kaumnya, ya, dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nah, sedikit keterangan tentang takwa dinukil dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah, dalam tulisannya yaitu Ar-Risalah At-Tabukiyah, beliau rahimahullah berkata, "Wa amma at-taqwa fa haqiqatuha al-'amalu bi ta'atillah imanan wa ihtisaban." Adapun takwa, maka hakikatnya adalah merealisasikan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari keimanan dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sifatnya amran wa nahyan, yakni baik sifatnya melakukan apapun yang Allah perintahkan atau meninggalkan apapun yang Allah larang. Fayaf'alu ma amarallahu bihi imanan wa tasdiqan biwa'dih, sehingga seseorang merealisasikan apa yang Allah perintahkan kepadanya, berangkat dari keimanannya, berangkat dari keyakinannya akan janji-janji Allah, wa yatruk ma nahallahu anhu, dan ia tinggalkan apapun yang Allah larang ke atasnya, imanan bin nahyi wa khaufan min wa'idih, berangkat dari keimanannya terhadap larangan tersebut dan berangkat dari rasa takutnya terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Talaq Ibnu Habib rahimahullah berkata, "Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa." Ketika fitnah terjadi, maka padamkanlah dengan takwa. Ketika fitnah terjadi, maka padamkanlah dengan takwa. Qalu wa mat taqwa? Kemudian orang-orang bertanya, apa maknanya takwa tersebut? Maka Talaq bin Habib rahimahullah berkata, "An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah." Tuh, takwa adalah agar kau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yakni di atas hidayah, bentuk-bentuk ketaatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan mengharapkan ganjaran-ganjaran dari Allah. Wa anta truka maksiat Allah, dan ketika kau meninggalkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah, ala nurim min Allah, di atas cahaya dari Allah, fatakhafu iqab Allah, berangkat dari rasa takutmu akan hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan sungguh pakaian takwa itu jauh lebih baik. Ya. Kama qila syi'ran, sebagaimana disebutkan di dalam syair, "Idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanan in kana kasiya." Ya salam. Ketika seorang individu tidak menggunakan pakaian takwa pada dirinya,
maka jadilah ia terhitung seorang yang telanjang kalaupun dia mengenakan sandang. Tuh. Ketika seorang individu tak menggunakan pakaian ketakwaan pada dirinya, maka terhitunglah ia telanjang kalaupun terdapat sandang ke atasnya. Ya. Dan kemudian di dalam syair juga, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Allah, ajibnya Arab. Tinggalkanlah semua bentuk dosa, yang kecilnya ataupun yang besarnya, dan itulah bentuk ketakwaan. Dan bersikaplah sebagaimana seseorang yang berjalan di atas jalanan atau di atas tanah yang penuh dengan duri, yang senantiasa dia waspada atas apapun yang dilihatnya. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Dan jangan kau pernah meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya bahkan gunung pun terbuat dari batu-batu kerikil. Allah. Ajib. Wa ahsan min dzalika qaulullah ta'ala, tapi lebih indah lagi dari semua syair itu adalah firman Allah sendiri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya. Dan persiapkanlah perbekalan kalian, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ya. Wadda Ibnu Aun rajulan faqala lahu alaika bitaqwallah fa innal muttaqi laisa alaihi wahsyah. Ibnu Aun rahimahullah ketika mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang, ia mewasiatinya, jagalah ketakwaan kepada Allah, karena sesungguhnya mereka yang bertakwa tidak menemukan kesepian di dalam hatinya. Yani mereka senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan kepada Yunus ibnu Ubaid rahimahullah, ausini, wahai Imam Yunus, wasiati aku. Faqala lahu, maka Yunus pun rahimahullah berkata, usika bitaqwallah. Aku wasiati engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wal ihsan, dan agar kau berbuat ihsan. Ya. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama mereka yang berbuat ihsan. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah ditanya, "Man akramun nas?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Atqahum lillah." Yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah. Syuf. Jadi itu kaidah di kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Jadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah terhitung dari nasab. Enggak. Tidak terhitung juga dari harta. Enggak. Enggak kehitung dari turunan siapa dia, pak anak siapa dia, enggak ada urusan. Ya. Atau sekaya apa uangnya dan lain-lain, atau posisinya, strata sosialnya di lingkungan sosialnya, itu enggak terhitung sama sekali. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kadar ketakwaan. Semakin tinggi kadar ketakwaan yang ada pada diri seseorang, maka semakin posisinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Amma bayanu jam'iha fali'anna al-'abda 'alaihi haqqan. Kembali ke perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Adapun penjelasan mengapa wasiat bertakwa ini begitu menyeluruh, menghimpun seluruh nilai kebaikan ini, penjelasannya adalah dikarenakan seorang hamba memiliki dua hak ke atasnya, Nih, awas buat penuntut ilmu. Kalau hak ala artinya kewajiban. Kalau hak li artinya hak. Kalau hak ketemu ala, idioms, artinya kewajiban, bukan hak. Tapi kalau hak
li, baru yang kita pahami hak, betul, gitu. Kalau hak ketemu lam, li, maka artinya hak. Nih, fali'anna al-'abda 'alaihi haqqan. Tuh, karena seorang hamba itu memiliki dua hak alaih, ke atasnya. Tuh. Nah, hak sama atas artinya apa? Kewajiban, ya. Maknanya seorang hamba memiliki dua kewajiban ke atasnya. Haqqun lillahi azza wa jalla, yaitu untuk memenuhi hak-hak Allah azza wa jalla. Ini kewajiban yang pertama. Yang kedua, haqqun li'ibadih, untuk memenuhi hak-hak para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita nih, hablum minallah sama hablun minan nas. Dan ini dua-duanya harus kita penuhi. Ya. Tsummal haqqul ladzi 'alaihi la budda an yukhilla bi ba'dihi ahyanan. Dan kemudian kewajibannya seorang hamba tuh tersebut pastilah ada bolong-bolongnya, mesti. Ya, imma bitarki ma'mur, entah dengan meninggalkan apa yang diperintahkan, au fi'li manhiyyin anhu, atau entah dengan melakukan apa yang dilarang. Yang ini dosa, hatm, pasti terjadi. Oke? Dosa itu, kekurangan itu pasti terjadi pada manusia, dan itu fitrah. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak-anak Adam ini adalah orang-orang yang bukan berbuat salah. Khatta'un itu artinya senantiasa berbuat salah. Beda dengan berbuat salah. Oke? Ya? Yani senantiasa, nggak pernah berhenti berbuat salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang senantiasa berbuat salah adalah at-tawwabun. Tawwabun apa tawwabun? Bukan orang yang bertaubat, bukan. Orang yang senantiasa bertaubat. Artinya begitu. Kalau orang bertaubat, at-taib. Orang bertaubat. Tapi tawab, yakni sering bertaubat. Ya, senantiasa bertaubat. Dan itu yang dituntut. Karena kaidah kita ini, enggaklah seseorang dengan bertaubat, kemudian hilang hawa nafsunya, dan kemudian enggak bikin dosa lagi, kemudian muncul sayap di punggungnya. Ya enggak, majelasnya sama Jibril sama Mikail alaihi wassalam. La. Dia tetap human being. Dia manusia, dia akan berbuat dosa. Oke? Maka di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang hamba sadar bahwa dia bikin dosa. Oke? Karena dengan kesadarannya ini ada banyak faidah. Di antaranya dengan kesadarannya ini ada tashih az-zamb. Dia memperbaiki dosanya ini. Dengan apa? Dengan taubah, dengan istighfar, dengan inabah. Karena dia sadar dia dosa, dia salah. Oke? Nah, permasalahannya syubhat yang akhirnya membawakan kepada bid'ah, ini lebih dicintai syaitan. Kenapa? Si pelaku nggak ngerasa salah. Dia ngerasa di atas kebenaran. Makanya bid'ah wahidah ahabbu ila syaitan min alfi ma'siyah. Satu bid'ah jauh lebih dicintai syaitan daripada 1000 maksiat. Kenapa? Maksiat dilakukan seorang hamba, dia tahu ini maksiat nih. Tapi bid'ah dilakukan. Dia merasa ini ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, ribetnya tuh di situ. Ya? Jadi di antara bentuk rahmat Allah, ketika seorang hamba bisa menyadari kesalahannya dan dosanya. Karena dari situ banyak faidah. Faidah yang pertama, dia bisa memperbaiki kesalahan dan dosanya. Dengan istighfar, taubah, inabah. Dan yang kedua, dengan menyadari itu, jadi adam ta'zim li nafsi. Dia jadi enggak mengagungkan dirinya. Enggak tahu diri dia. Wa tadzalluluh, dengan itu dia menghinakan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena sadar dengan dosa-dosanya. Ya, tuh itu maksudnya ketika seorang hamba dia punya hak Allah ke atasnya, yakni kewajiban dia kepada Allah dan kewajiban dia kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pastilah berbicara tentang kewajiban seorang hamba, mesti ada hal-hal yang akhirnya dia bikin dosa. Oke? Entah bentuk dosanya adalah dengan melakukan yang dilarang, melanggar yang dilarang, atau meninggalkan yang diperintahkan. Tuh, dosa ada dua macam. Dan salah satunya lebih berat dari yang lain, kalau di usul fikih begitu. Oke? Dosa itu macamnya, entah melanggar yang dilarang, oke? Atau meninggalkan yang diperintahkan. Kalaupun ikhtilaf,
Meninggalkan yang diperintahkan jauh lebih besar, lebih dimurkai Allah daripada melanggar yang dilarang. Daripada melanggar yang dilarang. Meninggalkan yang diperintahkan, seseorang meninggalkan sholatnya, meninggalkan zakatnya, meninggalkan puasanya. Itu jauh lebih besar di sisi Allah dosanya. Daripada seseorang melanggar yang dilarang. Mencurikah dia? Berzinakah dia? Oke? Ini bukan meremehkan, cuman berbicara tentang priority ya. Bicara tentang prioritas. Dan apa yang disampaikan para ulama. Ya. Maka Nabi SAW ketika menyadari bahwasanya jiwa manusia ini pasti akan ada kurangnya, akan ada bolong-bolongnya aja kewajibannya. Maka Nabi SAW memberikan arahan untuk mengatasi hal itu. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Hadhihi kalimah jami'ah. Nah, ungkapan ini adalah ungkapan yang bersifat jami'ah. Ungkapan yang bersifat nasihat yang menghimpun seluruh bentuk nilai kebaikan. Wa fi qaulih, dan di dalam sabda Nabi haitsu ma kunt, dimanapun kau berada tadi, tahqiqun li hajatihi ila taqwa fi sirri wal alaniyah. Itu adalah bukti bahwa betapa manusia membutuhkan ketakwaan, rasa takutnya kepada Allah, baik ketika dia bersendiri atau ketika dia berada di dalam keramaian. Makanya dibilang haitsu ma kunt. Karena apa? Seseorang lebih termotivasi untuk bertakwa kepada Allah ketika ada makhluk yang memantaunya. Iya kan? Tapi kalau lagi sepi, nggak ada yang lihat, terjadilah yang terjadi pada kita. Ane bilang kita ya, bukan ente. Terjadilah yang itu fitrah manusia. Makanya Nabi SAW mengungkapkan, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kau kepada Allah. Yang dijagalah nilai takut, rasa takutmu itu kepada Allah. Takwa artinya apa kemarin? Khauf, takut. Jagalah rasa takutmu itu kepada Allah. Dimanapun kau berada. Ya. Tuh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik yang akan menghapuskannya. Ini kalau diterjemahkanlah, ikutilah. Cuman maksudnya balaslah. Balaslah. Atau netralisirlah dosa-dosa itu dengan amal soleh yang akan menghapuskannya. Nah ini tips. Wallah ajib. Betapa rahmatnya Nabi SAW kepada umatnya. Dikasih kita tips gimana caranya nyiasatin dosa. Nyiasatin dosa. Wallah kita butuh ini. Kita butuh ini. Oke? Dan terutama anak butuh ini. Oke? Dikasih tipsnya caranya nanti. Zen kita terusin. Dan balaslah perbuatan-perbuatan buruk tersebut, yakni dosa-dosa itu, dengan perbuatan-perbuatan baik, yakni dengan amal-amal saleh yang mendatangkan pahala, tamhuha yang akan menghapuskannya, yakni menghapuskan catatan buruk. Yakni, fa inna at-tabib mata tanawala al-maridu syai'an mudirran amarahu bima yuslihu, wadh-dhanbu lil 'abdi ka'annahu amrun hatam. Demikian seorang tabib. Ketika pasien yang datang, dia habis mengkonsumsi sesuatu yang akhirnya menjadi maldorot untuk dirinya, pastilah seorang tabib akan memerintahkan sesuatu yang menawarkan menawarkan racun yang masuk itu, atau hal yang maldorot yang masuk ke dalam tubuhnya itu. Hakikatnya, dosa juga demikian. Ka'annahu amrun hatam. Itu hal yang benar-benar matematis. Amrun hatam yakni matematis. Yakni 1 tambah 1 itu 2. Ya, 2 kurangin 1 itu 1. Zain? Falkayyis, maka orang yang smart, huwa alladhi la yazal ya'ti minal hasanat bima yamhus sayyiat. Orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang genius, hakikatnya adalah orang yang senantiasa melakukan hasanat, melakukan amal-amal saleh dengan tujuan untuk menghapus dosa-dosa yang terjadi pada dirinya. Wa inna ma qaddama fi lafzil hadits as-sayyi'ata wa in kanat maf'ulah li'anna al-maqsuda huna mahwaha la fi'l al-hasanah. Di dalam hadis ini yang didahulukan adalah redaksi sayyi'ah dulu, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Padahal sayyi'ah di sini posisinya maf'ul, objek.
Oke? Maksudnya adalah tujuannya diperintahkan untuk melakukan amal soleh hanya demi menghapus dosa, bukan untuk melakukan amal soleh sendiri yang lagi diperintahkan di situ. Tapi emang lagi disuruh untuk melakukan amal soleh hanya dalam rangka untuk menghapus dosa. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subbu alaihi dhanuban min ma, siramlah dengan seember air, siramlah ke atasnya dengan seember air. Jadi ada kasus, ada badui ya nih, hidupnya biasa di alam bebas. Oke? Kalau ngomong kenceng, kenapa? Karena di alam bebas mereka angin kenceng, kalau ngomong pelan ke bawah angin suara ente. Jadi kalau ngomong kenceng, terus tabiatnya keras, kenapa mainnya sama ontak mulu? Oke? Dan kemudian nomaden ini itu. Dan mereka nggak punya WC. Oke? Jadi kalau mereka perlu sesuatu, tinggal cari pojokan, dia ngeden di situ. Demikian badui tabiatnya. Kemudian ketika datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya di kota, oke? Ini badui pengen pipis, pengen buang air kecil. Di tembok masjid dia kencing, tuh lihat. Ente mau ngetop, mau dikenang sejarah, ente kencing di Masjid Nabawi. Dikenang sejarah ente. Dia kencing di situ. Akhirnya para sahabat zajaruh, pada memakinya dan bahkan mau memukulinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, satu rahmatnya Rasul, kedua faham maqasid syariah. Da'u, la tuzrimu, biarkan dia, jangan kalian ganggu dia. Yakni la taqta'u alaihi baulah, jangan kalian tahan, jangan kalian membuat dia menahan air kencingnya. Oke? Nah, kenapa Nabi bilang gitu Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu rahmatnya. Ini orang nggak tahu. Oke? Karena biasa di alam bebas. Begitu kan? Yang kedua, maqasid syariahnya lihat. Kalau lagi kencing, ditahan, diomelin, panik, akhirnya belepetan kemana-mana gak? Makanya biar dia terusin, biar fokus satu titik. Tuh. Ini akhaf. Ini lebih ringan. Oke? Casualtiesnya di situ. Akhirnya Rasul bilang, dan udah siram aja seember air. Disiramlah dengan seember air. Kemudian dinasihatilah oleh Rasul badui ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati badui ini, masjid nggak boleh digunakan untuk buang hajat dan lain-lain, ini untuk tasbih, untuk sholat dan lain-lain. Betapa lembutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di badui berkata, katanya, betul, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Begitu. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain nggak usah ya Allah. Begitu. Mau dikebukin gue, gitu. Itu Rasul pun tertawa dan berkata, qad hajarta wasi'a, kau membuat sesuatu yang luas jadi sempit ya. Ini doakan rahmat untuk semuanya, begitu. Nah, Rasul bilang gitu, subbu alaihi dhanuban min ma. Oke? Aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, subbu dhanuban min ma alaihi. Tuh. Kenapa objeknya dikedepanin, ditukar demikian, sebagaimana wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, harusnya wa'at bi'il hasanata as-sayyi'ah, tuh maksudnya. Ya, lakukanlah amal soleh untuk membalas amal buruk. Tapi enggak begitu. Oke? Lakukanlah amal soleh untuk membalas amal buruk. Yang disuruh apa? Balaslah amal-amal buruk dengan melakukan amal soleh. Yang dikedepankan tuh justru objeknya, maf'ulnya. Tujuannya apa? Karena yang difokuskan kepada perintah, tujuannya adalah untuk menghapus dosa. Bukan lagi untuk disuruh amal soleh, bukan. Wallahu a'lam. Kalau emang dihitung matematis. Amalan dosa kita nih pasti lebih banyak daripada koleksi amal soleh. Nggak usah pengen beramal soleh dengan tujuan pengen ngoleksi amal soleh biar banyak. Nggak usah, buat bayar utang aja deh, istilahnya begitu. Maksudnya begitu. Wallahu a'lam. Ya? Maksudnya ketika kita diperintahkan amal soleh, supaya apa? Supaya memperbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh, udah kayak nggak punya utang loh. Buat bayar utang, dalam artian buat menebus dosa-dosa. Iya gak? Itu maksudnya. Zen. Jadi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah
Ayyakuna lana dzambun wa na'rif adz-dzamb. Ketika kita punya dosa dan Allah berikan kita taufik untuk menyadari apa dosa yang telah kita lakukan tersebut. Itu diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Iyas bin Muawiyah rahimahullah berkata, "Innal aqil alladhi ya'rif aiba nafsih." Sesungguhnya orang yang berakal itu orang yang menyadari aib diri sendiri, yakni dosa-dosa sendiri atau kekurangan diri sendiri. Oke? Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada Iyas bin Muawiyah rahimahullah ini, "Wa ma aibuka ya Iyas?" Adapun aibmu wahai Iyas, apa? Yakni kekuranganmu apa wahai Iyas? Iyas bin Muawiyah berkata, "Qal kathratul kalam." Aneh banyak ngomong. Itu kekurangan diriku. Karena seseorang ketika banyak berbicara, karena aksar ma yudkhilul mar'u nar, hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, ajwafan, dua rongga. Rongga atas sama rongga bawah. Syahwat. Ajwafan. Ya? Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya. Wa yanbaghi an takuna al-hasanat min jinsi sayyi'at. Kemudian melanjutkan perkataan Syekhul Islam rahimahullah. Nah, ini tipsnya. Dan agar idealnya amal soleh yang dilakukan ini sesuai dengan bentuk dosa yang terjadi. Ini tipsnya. Untuk menebus dosa, agar amal soleh yang kita lakukan sesuaikanlah dengan bentuk dosa yang terjadi. Fa innahu ablagh fil mahwi. Nah, dengan itu lebih efektif untuk menghapus dosa. Wadzunubu yazulu mujibuha bi asya. Dan dosa-dosa ini hilanglah konsekuensinya dengan beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang menghilangkan konsekuensi dosa. Yang pertama, at-taubah, taubat. Yang kedua, al-istighfar, istighfar. Taubat, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Taubat, hati. Istighfar. Okay? Yang kedua, al-istighfar min ghair taubah. Istighfar bisa menghilangkan konsekuensi dosa. Kalaupun tidak diiringi taubah, hanya astagfirullah bisa jadi. Okay? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad yaghfir lahu ijabatan li du'aihi wa in lam yatub. Bisa jadi Allah mengampuni seorang hamba berangkat dari mengabulkan permohonan ampun nih hamba di dalam doanya, kalaupun mungkin enggak berangkat taubat dari hatinya, bisa jadi Allah mengabulkannya. Ya? Fa idza ijtama'at taubah wal istighfar, tapi kalau taubat dan istighfar bersatu, fa huwal kamal, itulah yang perfect. Awas, taubat dengan hati. Rukun taubat nih. Menyesali apa yang telah dilakukan, tekad untuk nggak melakukan lagi, perbanyak amal soleh untuk menebus. Tuh, kalau terpenuhi 3 hal ini, terpenuhi taubat. Oke? Adapun istighfar, istighfarnya apa? Lidah kita bergerak menyebut astagfirullah. Itu istighfar tuh itu. Astagfirullah. Oke? Makanya nama Allah, ini asma wa sifatnya. Ada al-afu, ada al-ghafur. Ada al-afu, ada al-ghafur. Afu, afa, ya'fu, yani maha, ngapus. Nih, jadi gini, dosa terjadi pada seorang hamba. Dan pasti ada konsekuensi dosa. Tercatatnya di buku rapot dosa nih. Atau keberkahan yang hilang pada nikmat yang ada pada istri, pada tunggangan, pada kendaraan gitu, pada rumah, pada budak dan lain-lain. Ini terjadi, ada konsekuensi dosa ada. Atau mengerasnya hati, ya kan? Ketika terjadi dosa, 1 titik hitam. Jadi dosa, 1 titik hitam lagi. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Itu diantara efek-efek dosa. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah, bisa jadi dosa-dosa tersebut, konsekuensinya bisa jadi hilang, kalaupun dosanya belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak ketimpa keburukan dari konsekuensi dosa itu. Kalaupun catatan dosa itu masih ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ di antara nama Allah ada al-afu, zat yang maha pemaaf, afu.
Sama ada Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni. Oke? Fatakfir dzunub naw'an. Maka menghapuskan dosa ini ada dua macam. Al-afu, tadi yang al-afu, dengan dimaafkan oleh Allah nih, ini Allah zat yang maha pemaaf, oke? Ini dihapuskan dosanya secara keseluruhan, sampai catatan-catatannya dihapusin sama Allah, termasuk konsekuensi-konsekuensinya. Sama bisa juga al-ghufran. Sama bisa juga Allah ampuni berangkat dari pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ghufran al-izalah lil athar wal mujib. Maksudnya ampunan dari Allah adalah menghilangkan efek dosa, menghilangkan konsekuensinya dosa. Tapi catatan masih ada, itu ampunan. Beda kalau maafkan. Maafkan nih, sampai catatan-catatannya bersih. Oke? Ini bedanya al-afu sama al-ghafur. Al-afu, zat yang maha pemaaf. Ini Allah ampuni dosa hamba tersebut total, bahkan dihapuskan catatan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu afu. Tapi ghafara, ghafur, Allah zat yang maha pengampun. Oke? Ghafara ini artinya sataro, ditutupin. Yani Allah hilangkan efek-efek dosa itu, Allah hilangkan konsekuensi-konsekuensi dosa itu, tapi catatannya belum tentu hilang. Oke? Waktu itu kita pernah ceritakan tentang orang yang beriman ketika di sidang. Seorang beriman ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yudha alaihi kanafah. Ditaruhlah sitar sehingga ditutupi dia dari mata para makhluk Allah. Kemudian disebutkan ke atas nih hamba yang beriman ini dosa-dosanya. Disebutin. Tuh. Dan nih hamba khawatir. Ini yang disebutin dosa-dosa receh doang nih. Dosa kecil doang nih. Yang gede-gede belum disebutin nih. Terus disebutin. Terus nih hamba bertanya. Bala ya Rab. Aku akui ya Rab. Oke. Kemudian ditanya. Sudah. Itulah catatan dosamu. Kaget dia. Banyak dosa besar yang dia khawatir takut disebut, ternyata nggak disebut. Cuman karena nggak disebut, walhasil penasaran, ya Rab, masih ada dosaku yang besar ini itu. Allah pun berkata kepadanya, satartuha laka fid dunya wa aghfiruha laka al-yaum. Aku tutupi aib-aibmu itu, dosa-dosamu itu bagimu di dunia. Aku tutupi dari mata manusia. Dan hari ini aku ampuni bagimu semuanya. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Fahami, min mujibatil asma wa sifat. Di antara efek memahami asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, mendatangkan rahmat Allah buat kita. Karena semakin kita mengenal Allah dengan asma dan sifatnya, semakinlah kita mencintainya. Ya? Itu bedanya al-afu sama al-ghafur. Al-afu, yani dihapuskan, dimaafkan. Yani dihapuskan totally, udah. Tapi al-ghafur, efek-efeknya, asar, efek-efek dan konsekuensi-konsekuensinya dihilangkan. Tapi catatan masih ada, awas. Oke? Nah, dari situ, kita membutuhkan istighfar diiringi dengan taubat. Dari situ bahkan Rasul. وَهُوَ الَّذِي قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. Bahkan dia adalah zat yang telah diampuni baginya seluruh dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi tetap, sallallahu alaihi wasallam di dalam sehari berkata 100 kali, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Siapa kita? Bahkan Rasul. Ya? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon ampun dan taubat kepada Allah dalam sehari 100 kali, astaghfirullah wa atubu ilaih. Iya enggak? Tips. Tadi disarankan agar amal soleh yang dilakukan sesuai dengan dosa yang terjadi. Itu lebih efektif untuk menghapuskan dosa. Nah, contoh, kalau seseorang kasus dosanya adalah kurang ajar sama orang tua, oke? Maka agar dia yubalir, berlebihan di dalam berbakti kepada orang tua. Tuh, sebisanya. Manisin, jenguk, pijitin, kasih hadiah-hadiah. Karena dosanya di situ. Faham?
Ente habis gosipin saudara ente, gibahin, ente sebar aibnya. Ente tahu bro, si Fulan, dia Power Ranger bro. Ente aibnya disebarin. Dosa gak? Aib kan? Oke? Nah bagaimana menghapusnya? Takalluf ini membebani diri berlebihan ketika kau mengaku kepadanya, akhi aneh dulu gibahin ente. Jangan, takalluf itu. Tapi caranya, kau puji dan sanjung dia. Sebutkan kebaikan-kebaikannya dan mohonkan doa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala baginya. Tuh, caranya begitu. Jangan ngaku sama dia. Bro, aneh gibahin ente. Aneh sebut dia tuh, ente ambil kotak amal masjid. Nah, jangan ngaku, kalau nggak ketahuan jangan ngaku. Itu takalluf. Membebani diri jangan. Kau berbuat baiklah padanya. Beri hadiah, beri sedekah. Orang yang kau zalimi, kau balas demikian. Oke? Fokus. Apapun yang kau bisa berikan sebagai bentuk kepedulianmu dan sayangmu kepada mereka yang telah kau zalimi, itu akan lebih efektif untuk menghapuskan dosamu baginya. Oke? Dosamu dulu nggak pernah sholat Ustadz aneh. Perbanyak sholat sunnah. Selain sholat yang wajib. Karena mazhab yang tepat di dalam hal ini, Ustadz puluhan tahun anak nggak pernah sholat. Apakah anak harus mengkodok sholat? Enggak. Puluhan tahun anak nggak pernah puasa Ustadz. Apakah anak harus mengkodok puasa? Enggak usah. Istighfar aja, taubat. Kemudian perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah. Tuh. Itu maksudnya wa'addi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik tamhuha yang akan menghapuskannya. Zin? Bisa difahami ya? Itu tips. Ya. Kaman yaqta' rahimahu wa yahjur ahlahu wa aqaribahu fayambaghi alaihi ayyasila man qata'a wa yaqdam lahum albir wal ihsan. Seperti mereka yang misalnya perang keluarga, akhirnya putus silaturahmi, dan lain-lain. Dia menyadari kekeliruan itu agar ia mengulurkan tangannya duluan dan kemudian banyak berbagi ihsan kepadanya, berbagi kebaikan pada mereka. Kaman yusi jiranah, seperti mereka yang misalnya berbuat buruk kepada tetangganya, tuh dia melanggar hak-hak tetangganya, mengumbar aibnya kah, atau buang sampah di tempat dia, atau ngambil tanahnya dikit ini, tuh lihat. Maka agar dia penuhi hak-haknya, dan kemudian berbagi banyak kebaikan kepadanya, dan doakan kebaikan untuknya. Itu lebih efektif untuk menghapuskan dosa. Ya? Ustaz, kalau orang tua udah meninggal, dan kita dulu durhaka, gimana balasnya? Kif? Tutupkah pintu berbakti kepada orang tua setelah meninggal? Lah, rahmat Allah nggak sesempit itu. Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal yabqa min birril walidaini syai'un ba'da wafatihima? Ya Rasulullah, masih adakah peluang berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat? Tuh, ditanya. Nggih? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam, iya masih." Infadz ahdihima. Tuh. Penuhi janji-janji mereka di dalam hidupnya. Kemudian sambungi silaturahmi kepada keluarga dan kerabat-kerabat mereka. Dan amal soleh apapun yang kau lakukan, kemudian kau niatkan ya Allah bagi untuk kedua orang tuaku, maka insya Allah sampai. Ya, itu diantara bentuk berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib minadz-dzamb kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertaubat dari dosa terhitung sebagaimana seseorang yang tak memiliki dosa sama sekali. Ya. Kemudian Allah pun subhanahu wa ta'ala berkata di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa, baik di pagi ataupun di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sementara aku senantiasa mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka bersegeralah minta ampun padaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Syuf, Allah yang nantangin kita, Allah yang nyuruh. Ya. Dan kemudian ini diantara juga hikmah di dalam pemahaman
keimanan qadar yang mendalam. Syuf. Bukankah apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan? Iya kan? Termasuk perbuatan baik dan buruk kan? Karena kita beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Iya kan? Jadi maksiat yang kita lakukan pun sesuatu yang telah Allah takdirkan kan? Iya kan? Rasul bilang, kutiba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina wa huwa mudrikun dzalik la muhalah. Telah dituliskan atas anak Adam, jatah zinanya dia udah ditulis. Dan dia pasti kena, gak bisa ngeles. Sekuat apapun dia gak bisa ngeles, pasti kena. Aduh. Kenapa Allah takdirkan demikian? Di waktu yang sebenarnya. Kenapa? Supaya terrealisasikan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ditakdirkanlah hamba-hambanya berbuat dosa. Sehingga ada yang memohon ampun, sehingga Allah ada yang Allah ampuni. Tuh. Bahkan walau lam tuznibu wa illam tuznibu, apabila kalian tak berbuat dosa, zahaballahu bikum, maka Allah bisa saja menghapuskan kalian, wa ya'ti biqaumin yuznibun, dan Allah bikinin kaum baru yang berbuat dosa supaya ada yang minta ampun sama Allah. Tuh. Kalau kita paham qadar dengan baik. Tapi bagi mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya mengandalkan takdir untuk berhujah membela dosa yang telah dilakukan, ya awas, bukan. Ya akhi, ente mencuri kemarin, iya nih qadarullah. Lah, gimana lu? Qadarullah maling no. Jangan qadarullah, astagfirullah. Akhirnya ente buntingin anak orang kemarin, iya qadarullah keceplosan. Lah, qadarullah no. Astagfirullah itu. Ya. Dan kaidah kita di dalam hal ini, di dalam mengimani qadar, yang selalu sebagian kaum muslimin kusut. Mana spidol? Syuf nih, kaidah kita dalam hal ini nih, dalam hal tadi tuh. Betul nggak? Itu dosa yang kita lakukan tuh takdir. Betul nggak? Betul. Oke? Okay? Tapi nggak boleh berhujah dengan takdir. Nih kaidahnya supaya nggak kusut nih. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar atau bil qada asy-syar'i, bil hukmi asy-syar'i. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah. Tuh, qadarullah kauniyah tahu ya? Di mana kita melakukan ini, melakukan itu, terjadi ini, itu terjadi di alam semesta, berarti Allah takdirkan. Kita mengimani itu. Nu'min bil qadar al-kauni. Kita mengimani qadarullah kauniyah. Wa naltazim. Tapi kita berpegang teguhnya, berundang-undang, bil hukmi syar'i. Tetap dengan hukum syariat. Nggak boleh berhujah dengan qadarullah kauniyah. Itu kaidah. Ya, terapkan pada dirimu, sampaikan pada saudaramu. Supaya nggak kusut di dalam mengimani takdir dosa-dosa yang Allah takdirkan kepada para hambanya. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bi al-hukmi asy-syar'i. Iya, kita beriman sih kepada qadar kauniyah. Qadar kan ada dua, qadar kauniyah sama qadar syar'i. Qadar syar'i yang Allah atur di dalam syariatnya. Qadar kauni, apapun yang terjadi di alam semesta. Gitu kan? Qadar syar'i ini Allah atur, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beriman. Allah larang hamba-hambanya untuk kufur. Ini qadar syar'i, diatur di dalam hukum syariat. Tapi qadar kauni, qadar yang terjadi di universe. Apapun yang Allah tentukan untuk terjadi. Ternyata Abu Bakar benar beriman. Tapi Abu Jahal, kafir. Allah takdirkan memang demikian. Bisa jadi Allah menjadikan sesuatu, tapi dia tidak mencintainya. Bisa. Dengan segala hikmahnya. Oke? Nah yang terjadi di alam semesta nih, qadar nih, yang Allah tuntut pada kita, di dalam hukum syariat ini, qadar syar'i. Nah menyikapi dosa yang terjadi pada kita melakukan dosa. Qadar kauni apa qadar syar'i? Qadar kauni, kita melakukan dosa nih. Oke? Tapi nggak boleh berhujah, iya qadarullah maling kemarin. Nggak boleh. Qadarullah tadi di bus nyopet. Lah, qadarullah nggak boleh. Kita berpegang teguhnya sama hukum syariat. Nyopet apa hukum ya? Nah kalau habis melakukan hal yang haram, harus apa? Istighfar, taubat. Tuh bilang astagfirullah, jangan qadarullah.
perbaiki kesalahannya. Tuh, gitu. Ya, tuh kaidah tuh. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil hukum asy-syar'i. Ya. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah, betul apapun terjadi karena Allah takdirkan, mau maksiat, mau taat, betul kita beriman. Tapi berpegang teguh mah, berpatokan mah sama hukum syariat, nggak boleh sama qadar kauni. Ya. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Enggak ada dosa yang enggak diampuni dengan istighfar, dengan taubat, Enggak ada dosa yang enggak diampuni. Termasuk syirik. Adapun syirik yang tidak diampuni di dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila ia disyirikkan. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah ampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang dikehendakinya. Okay? Maka maknanya yang pertama, yang dimaksudkan tidak diampuni tadi, apabila orang tersebut mati di atas kesyirikan dan belum bertaubat darinya. Nah itu nggak diampunin, diabadikan di neraka. Adapun dia pernah syirik kemudian taubat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Para sahabat muhdaramin ini sahabat yang mengalami dua fase ya. Fase jahiliyah sama fase Islam. Dulunya gimana? Syirik gak? Diampuni dengan taubat. Itu maksud dari ayat itu satu. Maksud dari ayat itu yang kedua juga, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir rahimahumullah menyampaikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Maknanya, kalaupun hamba tersebut belum memohon ampun, tapi Allah mau ampuni, Allah ampuni. Allahu Akbar. Begitu besarnya rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosa itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Artinya apa? Allah ampunin kalau Allah mau ampunin, kalaupun hamba belum minta ampun sama Allah. Tuh. Ya, kemarin kita ceritakan, ada dua orang saudara. Yang satu bertakwa kepada Allah, luar biasa. Yang satu ahli maksiat. Hadis, yang bertakwa nih, negor mulu. Ittaqillah, begitu mulu. Kan yang ahli maksiat ini pegel, jengah. Ya. Terus dia berkata, "Da'ni anak, biarkan aku sendiri, yani leave me alone." Ya Allah. Aba'athakallahu alayya raqiba. Apakah Allah mengutusmu sebagai supervisor bagiku, yani pengawas bagiku? Biarkan aku sendiri. Jengah nih dia nih. Terus yang bertakwa ini marah digituin, dia berkata, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah takkan mengampunimu. Akhirnya dimatiin dua-duanya sama Allah, kemudian dibangkitkan dan Allah bertanya, "Man dzalladzi yata'alla 'alai alla aghfira li fulan?" Siapa tadi berani songong mendahuluiku? Berani berkata aku takkan mengampuni si fulan? Semua amal solehnya aku hanguskan dan aku lempar dia ke neraka. Si ahli maksiat, semua amal buruknya aku ampuni dan aku lempar dia ke dalam syurga. Aku masukkan dia ke dalam syurga. Tuh lihat, ada cerita minta maaf gak? Ada cerita istighfar tobat gak? Enggak kan? Yang ada malah ngelawan. Tuh, tapi kalau Allah mau, si pelacur yang memberi minum anjing, diampuni baginya, dimasukkan ke dalam. Ada cerita istighfar tobat gak? Kalau Allah mau ampunin, Allah ampunin. Kalau Allah mau ampunin, Allah ampunin. Dengan seremeh-remehnya sebab Allah ampunin. Air putih dikasih buat anjing. Sodakoh air putih buat anjing lagi yang najong. Yang najasah ya ini. Lihat. Itu maksudnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapapun yang dikehendakinya, hatta wa illam yatub. Artinya gitu. Kalaupun hamba tersebut belum bertaubat darinya. Allahu Akbar. Ya. As-salits, kemudian hal ketiga. Ya. Yang menjadi penghapus konsekuensi dosa, al-a'mal as-salihah al-mukaffirah. Amal-amal saleh yang menjadi kifaratnya. Oh. Ya. Amal-amal saleh yang menjadi kifaratnya. Yang menghapuskannya. Oke?
Ya, secara umum ya. Misalnya riwayat dari riwayat dari Maula Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, suatu hari ia melihat Utsman ibnu Affan da'a bi ina'in wa tawadda. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta ambilin air, kemudian Utsman berwudu. Dan dia mencuci setiap anggota wudu 3 kali. Semua qala Utsman. Kemudian Utsman berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, wa ana ashbahukum wudu'an bi wudu' Rasulillah, maksudnya, dan aku adalah di antara kalian yang wudunya paling mirip sama wudunya Rasul, nih wuduku nih. Oke? Dan Rasul bilang, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsah, dan dia khusyuk di dalam salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya seluruh dosa-dosanya yang berlalu. Ajib. Salat 5 waktu kafarah. Menghapuskan syuf. Ara'aitum, tidakkah kalian bayangkan, lau kana nahara, andai saja ada sungai di depan rumah salah seorang di antara kalian, yaghtasilu fihi kulla yaum 5 marrat, yang dia mandi di situ tiap hari 5 kali. Ayabqa fi jasadih, apakah bersisa di tubuhnya yakni kotoran-kotoran? Nah, gambaran sungai digambarkan kepada sebuah kaum yang hidupnya di padang pasir. Oke? Berarti ajib nggak di sungai? Iya nggak? Nggak kayak pesing. Beda. Sungai bangsa ajib nih yang diberikan gambaran kepada kaum yang hidup di padang pasir. Dia mandi situ sehari 5 kali. Bangsa bersih nggak badannya? Bersisa nggak kotoran? Tidaklah ya Rasulullah. Demikian sholat sehari 5 waktu. Menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ya, banyak amalan-amalan. Jum'ah ketemu Jum'ah, kafarah. Umrah ketemu Umrah, kafarah. Kafarat. Kafarat lawannya mubiqat. Kafarah adalah amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Lawannya mubiqah. Lawannya mubiqah. Hal-hal yang menghanguskan pahala. Hal-hal yang menghanguskan pahala. Jamaknya kafarat, begitu ya, mubiqat, begitu ya. Kafarah paling besar, paling inti, tauhid lah. Kemudian habis tauhid apa? Ya sunnah. Mubiqah, paling besar, paling efektif ngampusin syirik. Iya gak? Sunnah bid'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la yakbalullahu taubata sahibil bid'ah hatta yada'ha. Allah subhanahu wa ta'ala tak akan menerima taubat seorang pelaku bid'ah sampai ia tinggalkan dulu bid'ah itu. Allah. La yakbalullahu taubata sahibil bid'ah hatta yada'ha. Allah tidak menerima taubat seorang pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan dulu bid'ah itu. Allahu Akbar. Tentunya tauhid dan ittiba' kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi prioritas inti dari kifarat tersebut. Ya. Sebagaimana haditsul bitaqah yang pernah sering kita dengar, di mana seorang hamba dihamparkan di hadapannya 99 catatan dosa yang memanjang, dan setiap lembaran tersebut sejauh mata memandang, dan ada 99. Kemudian itu semua dapat dikalahkan timbangannya dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi dengan kita fahami dengan baik makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullahnya ya, sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam syariat ya.
Kemudian al-kafarat muqaddarah, atau terhapuskan dosa-dosa dengan kifarat-kifarat yang memang telah ditentukan bentuknya. Oke? Kama yukaffar al-majami' fi Ramadan, sebagaimana kifarat dari kasus jima' di bulan Ramadan. Kafarat dari kasus jima' di bulan Ramadan. Ya. Yaitu bebasin budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kasih makan 60 miskin, ya. Atau mudhahir, atau orang yang berkata zihar kepada istrinya, zihar, yakni dia berkata kepada istrinya, nih dia talak istrinya dengan lafaz yang zahruk ka zahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku, berarti artinya udah amit-amit banget tuh, udah begitu. Terus dia balikan lagi, tuh. Itu udah zihar begitu, dia balikan lagi, ada kifaratnya tertentu, diatur oleh syariat, ya. Atau orang-orang yang melanggar beberapa larangan-larangan di dalam haji, seperti potong kuku kah, rambut nyukur, atau membunuh buruan dan lain-lain. Au tarik ba'da wajibatih, atau seseorang meninggalkan sebagian kewajiban haji, ya. Bil kafarat al muqaddarah, itu semua ada bentuk kafarat-kafarat yang ditentukan memang untuk kasus-kasus tersebut. Wahia arba'ah. Ada 4 macam. Ya. Hadi, bisa jadi hadi menyembelih, disuruh. Entak, membebaskan budak. Sedekah, siam, puasa. Ya. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah halakt, ya Rasulullah cilaka aku, ya Rasulullah, aku cilaka." Gitu. Qal, "Wa ma ahlakak?" Apa yang membuatmu celaka? Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah mensetubuhi istriku di bulan Ramadan. Yani siang-siang, gitu, ya. Akhirnya Rasul berkata, "Hal tajid ma tu'tiq raqabah?" Apakah kau punya budak untuk dibebaskan? Dia bilang, "Lah, enggak punya ya Rasul." Oh, gitu. Takdir tasum saum syahrain mutatabi'in? Kau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Begitu. Dia bilang, "Enggak ya Rasul. Ya sebulan bocor. Segala 2 bulan. Sebulan keceplosan ya Rasul." Begitu kali. Ya, segala 2 bulan. Sebulan kepleset dong. No. Ya kan. Sayyid. Apakah kau punya sesuatu? Tut'im bihi sittina miskina. Yang dengannya kau bisa memberi makan 60 miskin. Enggak punya juga ya Rasulullah. Waduh, ribet nih orang. Enggak lama ternyata didatangkan kepada Rasul SAW sekeranjang kurma. Ada yang ngasih sama Rasul SAW. Akhirnya Rasul memberikan kepada orang ini. Syuf, lihat betapa lembutnya Rasul SAW. Rasul berikan kepada ini orang. Nah, nih katanya. At'im bihi sittina miskinan. Tasaddaq bih. Nah, bersedekahlah kau dengan kurma ini kepada 60 miskin. Ini orang berkata lagi, syuf, kondisinya parah ya. Fahal ala afqar minna ya Rasulullah? Kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada orang yang lebih fakir, lebih butuh daripada kita? Wallahi ma baina labataiha ahlun ahwaj minna. Demi Allah, tidak ada di antara 2 tembok Madinah ini sebuah keluarga yang lebih membutuhkan lagi bantuan ini daripada keluargaku ya Rasul. Mau siapa lagi disodakoin, gue butuh. Mau sodako sama siapa? Segala gue butuh. Rasul pun tertawa mendengar jawaban sahabat tersebut. Ya udah, khudh wa atihim muhalak. Ya udah ambil deh, udah kasih makan buat keluarga ente. Habis ngelanggar dikasih hadiah. Betapa lembutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi hal tersebut. Karena hakikatnya, ikhwah, kesalahan yang terjadi, kesalahan yang sifatnya fitri. Hakikatnya fitrah manusia, emang sifatnya basic instinct. Oke? Dia berjima di bulan Ramadan. Oke? Berbeda ketika kasus-kasus kesalahan berangkat dari syubhat. Tuh. Berangkat dari mindset yang keliru. Itu kencengnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita ceritakan kan? Bagaimana Rasul begitu tegas negor Mu'adz bin Jabal yang mengimami sholat isya pakai surat Al-Baqarah 2,5 juz. Sholat isya lagi. Iya gak? Dikit lagi subuh baru kelar. Kalau kan nyambung tahajud loh.
Afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Ada yang ahli ibadah, sholat luar biasa, puasa luar biasa, kemudian ngerasa lebih adil dan lebih bertakwa daripada Rasul. Ketika enggak kebagian pembagian, dia bilang ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Rasul no digituin. Wa'dil fil kismah, dan berbuat adillah di dalam pembagian. Yani engkau zalim, maksudnya begitu? Ngomong gitu sama Rasul? Lihat pengingkaran Rasul kayak gimana? Anjing-anjing neraka tuh. Seburuk-buruknya bangke di atas muka bumi. Tuh lihat. Karena kesalahan dari mana? Syubhat. Kenceng Rasul. Tapi seseorang datang kepadanya, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Ya Rasulullah, izinin aku dong, aku mau berzina. Allah. Syubhat apa syahwat? Apa Rasul kenceng? Atardah li ukhtik. Apakah kau ridho seseorang zina dengan saudarimu? Enggak. Zina dengan umimu? Enggak. Zina dengan bibimu? Enggak ya Rasul. Zina dengan putrimu, kau ridho gak? Enggak juga ya Rasulullah. Demikian orang lain. Enggak ridho juga kalau ente zinai ibunya, atau anaknya, atau saudarinya. Lembut gak Rasul? Nah tayyib, zina. Syubhat apa syahwat? Syahwat. Ya? Demikian lembutnya Rasulullah SAW dan menempatkan setiap hal pada tempatnya masing-masing. Ya. Wa immal kafarat al-mutlaqah, dan kafarat juga bisa jadi bentuknya kafarat secara mutlak, bukan muqayyadah, bukan kafarat yang langsung ditentukan syariat, yakni amalan soleh apapun yang menghapuskan dosa. Ini masuknya sebenarnya ke yang ketiga tuh, yang amal solehah, ya. Sebagaimana yang dikatakan Hudzaifah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fitnah yang terjadi pada seorang lelaki, pada keluarganya, hartanya, atau anaknya, ini semua terhapuskan. Dengan apa? Dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sodakohnya, dengan amar ma'rufnya, dengan nahi mungkarnya. Tuh. Yani fitnatur rajul fi ahli, maknanya begini. Sesuatu yang bikin seorang lelaki berbuat dosa, atau seseorang melakukan dosa. Oke? Entahlah karena pembelaannya atau rasa cintanya kepada saudara-saudaranya dan keluarganya. Akhirnya dia mengambil sesuatu yang gak seharusnya. Tuh. Demi memenuhi kebutuhan keluarganya atau membahagiakan mereka dan lain-lain. Seringkali begitu. Oke? Dosa-dosa teknis demikian di dalam kehidupan ini terhapuskan seiring dengan amal soleh yang wajib yang Allah perintahkan atas kita. Asal kita sempurnakan. Sholatnya, puasanya, apalagi ditambahin sodakohnya. Sodakoh tutfi al-khataya kama, sedekah ini efektif menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kama tudfi'un al-ma'un nar, sebagaimana efektifnya air memadamkan api. Syuf, bahkan bisnis, buat yang bisnis. Ada aja kita ketika berbisnis mesti bersentuhan dengan hal-hal yang akhirnya aduh aturan di syariat nggak begini nih. Cuman kalau nggak begini nggak bisa jalan bisnis tuh. Sekarang ada begitu nggak? Oke? Okay? Atau ada sumpah-sumpah gitu. Sumpah gue beli segini, wah lo gue beli segini, tuh lihat ada aja sumpah-sumpah yang dusta dan lain-lain, oke? Okay? Wallah, kalau udah pakai wallah kan, ya gak? Untuk meyakinkan di dalam jual beli, mesti terjadi deh teknis, mau setakwa apa lagi, oke? Okay? Atau bersentuhanlah dengan hal-hal yang nggak seharusnya, ribawi kah dan lain-lain, tapi yang emang nggak ada solusi lain atau ada solusi lain, cuman akan begitu menyulitkan kalau nggak mengambil cara itu, gitu, masyakoh jadinya. Misalnya terjadi demikian. Dan ini terjadi di dalam jual beli. Makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam dikasih solusinya, tips. Nah, tips-tips begini nih sebenarnya enak kalau kita tahu. Kalau kita dapat itu, kita tangkap dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para businessmen, wahai sekalian pedagang. Inna bai'akum hadza tahduruhul itsm wasyayatin." Sesungguhnya jual beli kalian ini senantiasa dihadiri para syaitan dan dosa-dosa. Oke? Maka netralisirlah dengan sodakoh. Tuh.
Ya? Saatnya udah jual beli begini, Ustaz, tapi begini kasusnya ini. Saya diambil, sodako, sini, nih, over. Iya kita arahkan kepada perkara-perkara yang sifatnya jadi capacity building buat umat. Ya? Wa qad dalla ala dzalika al-Qur'an wal ahaditsus shihah fi at-takfir. Dan sungguh betapa amalan-amalan soleh tersebut begitu efektif untuk menghapuskan dosa-dosa dan banyak ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih menunjukkan hal itu. Bahwasanya sholat 5 waktu, Jumat ketemu Jumat. Kemudian Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kan barang siapa yang berpuasa Ramadan berangkat dari keimanannya dan emang benar-benar mengharapkan ganjaran Allah, diampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Ada lagi, mansam sittan bin Syawal. Barang siapa yang puasa 6 hari di Syawal, diampuni baginya dosa-dosanya yang berlalu. Itu begitu. Jumat ketemu Jumat. Iya kan? Itu mungkin ada yang meninggal, kita takziah, kita sholatin, kita nganterin ke kuburan dan lain-lain. Begitu besar pahalanya dan lain-lain. Tuh lihat. Makanya selalu kita bilang, terkadang yang dikhawatirkan dari dosa bukan jumlahnya. Jumlahnya menakutkan, mencelakakan kita dosa nih. Bukan ngeremehin dosa, jumlahnya menakutkan. Cuman ada hal yang lebih menakutkan lagi dari dosa-dosa yang kita lakukan. Apa? Mujibatnya tadi, konsekuensinya diantaranya pahit. Bisa jadi hilangnya hidayah. Tuh. Tadinya dia Masya Allah ngaji ini. Karena dosa yang dilakukan jauh dia dari Allah. Jauh lagi dari sunnah Rasulnya. Jauh dari majelis ilmu. Jauh dari kawan-kawan yang mengajak dia ke arah Allah dan Rasulnya. Jauh kembali kepada keburukannya. Kemana nih hidayah dia yang dulu? Lepas. Dan Allah maha adil. Gak mungkin Allah melepas hidayah dari seorang hamba berangkat dari kezalimannya. Enggak. Berarti something wrong with him. Ada dosa yang dilakukannya sehingga dicabut hidayah. Itu efek dosa yang serem. Hilangnya hidayah. Jumlah. Sisanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Amalan-amalan soleh yang dengan itu terhapuskan dosa. Itunya aja nyeremin, bukan ngeremehin. Jumlah dosanya bukan. Tapi yang jadi serem adalah. Apa tadi? Efek dari dosa. Di antara efek dosa yang paling serem itu apa tadi? Hilangnya hidayah, dicabutnya hidayah, dicabutnya hidayah, dicabutnya hidayah. Ya. Kenapa? Karena mengejar ridho manusia, karena ternyata perubahannya ini enggak ikhlas lillahi ta'ala dan lain-lain. Ya. Dia mengiklankan kepada manusia perubahannya, diangkat di media. Masya Allah udah hijrah. Kalau dia ikhlas, Allah nggak cabut hidayah itu. Wallahu alam, ikhlas apa enggak, goib gak? Goib. Cuman amarotnya ada dan Allah maha adil. Karena orang-orang yang Allah takdirkan lost, sesat, itu berarti dia emang pantas lost. Karena Allah maha adil. Orang yang tulus, ikhlas, dia emang minta petunjuk sama Rabb. Terus Allah takdirin lost, nggak mungkin. Allah zalim kalau gitu. Sementara Allah maha adil, maha tahu, maha bijaksana. Ya. Bahkan dosa-dosa ini ya akhi menghalangi antara hati dengan fisik kita. Innallaha yahulu bainal abdi wa qalbi. Allah menselah antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Allah menselah antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Oke? Hatinya pengen amal soleh, pengen tahajud, badannya nggak bisa. No. Hatinya pengen ngaji, gue pengen ngaji, datang kajian lu ya, badannya nggak bisa, tetap. Allah selah tuh hatinya tuh. Itu diantara hukuman dosa. Syuf. Ats-Tsauri, Sufyan. Satu hari dia nggak bisa, 40 hari nggak bisa sholat malam. Dan aib buat para ahli ibadah Kufah. Satu malam aja nggak tahajud, aib. Ini 40 hari pengen tahajud, nggak bisa-bisa, nggak bangun-bangun. Oke? Lidzambin aznabtuh. Wallah ini gara-gara dosa yang aku lakukan. Oke? Ra'aitu bakin. Satu hari di masjid aku melihat seorang yang lagi menangis ini itu. Kemudian aku menghukuminya. Hadza mura'in. Ini dia ini riya nih.
Allah hukumi aku dengan hilangnya itu taufik dari diri saya. Sufyan ats-Tsauri ya akhi, yang kalau baca ayat-ayat khauf, ketakutan, pingsan, kencing darah. Sampai hilang hidayahnya sempat. Gara-gara Sa'id bin Musayyab. Ada yang bilang nih Sa'id bin Musayyab, ada yang bilang Ibnu Sirin. Zain? Dia dagang zait, minyak. Oke? Satu hari nih minyaknya nih, dia menemukan wajad maitatan fa'rah maitah. Bangkai tikus di salah satu jerigen minyaknya. Diambil terus dibuang. Oke? Qadarullah dia lupa jerigen yang mana. Ini minyak boleh utang lagi modal usaha. 4.000 dinar. Kok bisa orang kayak gini? Orang kayak gini hafal ribuan jutaan hadis, matan sama sanadnya, kayak kita, alpal kul huwallahu ahad. Nah, kayak begitu. Ini segala, di jerigen yang mana dia lupa, Allah bikin dia lupa. Oke? Begini fikihnya nih ya. Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian menemukan bangkai tikus di samin nih mentega deh, minyak yang beku, oke? Buang tikusnya, buang sekelilingnya. Gitu, jangan dibuang semuanya. Tapi kalau kalian menemukan bangkai tikus di zait, di minyak yang encer, buang tikusnya, buang minyaknya semua. Tuh, begitu. Nah ini zait, minyak encer, tapi dia lupa. Jerigen yang mana? Berarti semua jerigen punya kemungkinan kan? Dan menurut dia nggak amanah kalau aku jual minyak kepada muslim dan ada kemungkinan di situ tikus pernah mati. Itu aku nggak amanah. Akhirnya dia tumpahkan semua minyaknya ditumpahin ke lilit utang 4.000 dinar. Nah, dia bilang, hadza min arba'in sana. Ini udah aku tunggu-tunggu musibah ini sejak 40 tahun lalu. Allah, dia ingat 40 tahun lalu. Emang apa yang kau lakukan? Aku berkata kepada seseorang, mencercanya, memakinya. Ya fakir. Wahai fakir. Sekarang aku fakir. Okay? Ibnu Jauzi rahimahullah bilang nih, kasus-kasus begini nih, banyak nih cerita begini. Bilang, perhatikan ajib. Qalla dhunubul qawmi alimu min aina utu. Dikit dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum ini, oleh manusia-manusia luar biasa ini, dosanya yang mereka lakukan dikit. Sehingga itu kalau kena musibah, mereka tahu dari dosa yang mana. Begitu. Kita kena musibah, aduh jangan-jangan kemarin nyopet. Tapi kemarinnya juga maling. Kemarinnya lagi gibah gue. Kemarinnya lagi mabok. Banyak bener. Udah banyak bener bonusnya kita nih. Cuman orang dulu kena musibah tahu dari dosa yang mana. Berarti gara-gara apa tuh kalau dia bisa begitu? Gara-gara dikit dosanya. Coba banyak bang, saya inget gak? Qalla dhunubul qawmi alimu min aina utu. Inna Allah yahulu bainal abdi wa qalbi. Allah menselah antara seorang hamba dengan hatinya. Hatinya mau berubah ini itu, tapi fisiknya tetap gak bisa ngelawan. Hatinya mau mulai mencari jalan menuju Allah, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulnya SAW. Tapi badannya tetap gak bisa. Ada aja meeting. Atau enggak meeting juga di selonjoran di rumah. Aduh iya pengen ngaji tapi ajiban majelis nih kopi. Gahwa syai. Enggak jalan-jalan. Tiap ketemu dia berjumpa, iya gue mau datang. Nah, datang. Ada apa yang terjadi? Allah selah hatinya. Allah menselah antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Sehingga niat-niat amal solehnya, fisiknya gak bisa. Kan niat di hati kan. Fikir itu di hati kalau kita mah Islam mah nggak bisa fisiknya lakukan. Kenapa? Dosa. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Wahia katsirah liman talaqaha minas sunan khususan masunni fi fadailil a'mal. Nah, amalan-amalan demikian banyak yang begitu efektif menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Ya, dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kalau seseorang mau mencarinya di buku-buku sunan khususnya yang berbicara buku-buku yang berbicara tentang fadailul a'mal, ya, keutamaan amalan. Tapi kita cukupkan sampai sekian. Alhamdulillah, pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi.
Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.